Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhal ikhwah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, teman-temanku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya syukur, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu senantiasa memberikan kita nikmat untuk dimudahkan di dalam beramal di setiap hari kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah salah satu sebab semakin bertambahnya ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga apa yang telah Allah berikan kepada kita benar-benar berhasil kita pahami dan tidak akan pernah menjadi salah satu sebab kita dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena atas hidayahnya Allah inilah kita akan berhasil mewujudkan firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita betul-betul bisa bertambah taat atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita, maka itu menunjukkan bahwasanya kita ditambah nikmatnya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan na'udzubillah, seandainya atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, ketika menjauhkan diri kita dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya apa yang Allah berikan itu akan dijanjikan dengan azabnya Allah yang begitu pedih. Oleh karena itu teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka teruslah lantunkan doa-doa kita di setiap hari kita agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita selalu di dalam ketaatan dengan cara nikmatnya itu dimudahkan untuk kita ubah dalam kebaikan. Kemudian salat berhaturkan salam, mari terus kita tujukan haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Nabi Muhammad adalah manusia yang paling cinta dengan Rabb-nya. Oleh karena itu teman-teman yang selama ini bingung bagaimana cara mendapatkan cintanya Allah, maka pelajarilah bagaimana manusia bisa begitu cinta dengan Rabb-nya, yakni dengan mempelajari sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, membaca sirah, kemarin kami membaca sebuah tulisan orang Indonesia Di situ menjelaskan apa motivasi kita untuk belajar sirah. Apa motivasi kita belajar sejarah? Termasuk teman-teman yang selalu mengikuti seri kajian Triple Cool yang bersama kami. Kita di sini bersama-sama mengkaji hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita sudah menginjak hadis nomor 19 yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan ini adalah termasuk kita belajar bagaimana kisah hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ teman-teman ada satu poin penting yang menarik dari waktu saya baca buku itu. Rupanya selama ini tuh kita sering salah paham. Apa motivasi kita harus membaca sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarahnya para sahabat. Terkadang kita mungkin ikut-ikutan saja. Ada ustadz kemarin yang menasehatkan paling tidak seumur hidup harus selesai membaca Sirah Nabawiyah, ini adalah buku tulisannya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, ini adalah Rahiqul Makhtum. Itu buku paling bestseller. Kenapa? Karena Rahiqul Makhtum itu buku sirah yang paling enak dibaca, teman-teman. Teman-teman yang belum pernah baca, silahkan. Itu harganya paling cuma 125 ribuan. Itu buku yang paling enak dibaca. Kenapa? Karena saya membacanya ketika kelas 1 SMP. Dulu masih senang nonton Subasa. Tapi untuk saya buku itu sudah sangat enak sekali dibaca. Kenapa? Kayak buku cerita. Dan detil. Teman-teman silahkan itu dibaca Dan tidak akan pernah bosan. Beberapa teman-teman yang belajar langsung dengan kami, saya kasih tugas itu paling tidak menyelesaikan Rahiqul Makhtum itu setahun sekali. Setahun sekali, kemudian membuat ringkasan per tahunnya Nabi Muhammad itu mengerjakan apa. Nah, terkadang kita tuh hanya ikut-ikutan tren saja. Oh iya, karena kita harus baca sirah ini loh Ustadz gitu. Atau ada yang mengatakan Ustadz karena kita pengen mencontoh pendidikannya Nabi Muhammad SAW. Ustadz karena kita harus mengetahui
bagaimana Nabi Muhammad itu diutus dan yang lainnya. Nah, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat kalau di kajian saya, sebelum kita belajar hal-hal yang begitu banyak dan tinggi, kita harus mempelajari hal paling mendasar. Apapun itu, bahkan dalam belajar apapun, matematika mungkin, akidah mungkin, kemudian yang lainnya, fikih mungkin, kita harus memahami hal paling mendasar dulu. Ya. Maka belajar dari sirah, ya, itu alasan paling sederhananya adalah karena kita hidup di sini, di antara dua hal yang sama-sama tidak kita dapati. Yang ini masa lalu, yang ini masa depan. Dan di sini kita berada di antara dua hal yang sama-sama tidak pernah kita rasakan. Masa lalu, Nabi Muhammad hidup 1400 tahunan yang lalu kurang lebih. Apalagi masa depan. Dan setiap manusia menginginkan masa depan yang cerah. Iya enggak? Sekarang saya kasih analogi. Saya usianya 25 tahun. Kemudian ketemu dengan bapak-bapak yang usianya 35 tahun. Kemudian contoh saya adalah seorang pengusaha. Gitu ya. Kemudian saya baru melakukan usaha, misal jualan mobil itu sekitar hanya 10 tahun. Berarti mulai saya usia 15 tahun saya sudah menggeluti usaha mobil, jual beli mobil. Kemudian tadi bapak-bapak tadi, itu beliau ya, itu sudah mulai berjualan mobil sejak 20 tahun yang lalu. Ini teman-teman, kalau misalnya saya dengan bapak ini membuka investasi, ya silahkan yang mau berinvestasi, teman-teman pilih yang mana? Pilih saya atau pilih bapak yang tadi usianya sudah 35 tahun. Pasti kita akan memilih yang bapaknya sudah usia 35 tahun. Kenapa? Karena pengalaman dia yang 20 tahun dibandingkan yang punya saya cuma 10 tahun, itu akan lebih memungkinkan dia berhasil atas pengalamannya. Sekarang teman-teman bayangin, kalau seandainya kita bukan hanya mengambil pengalaman hidup kita yang baru 10 tahun ini, kemudian kita ambil pengalaman yang 1400 tahun lebih yang lalu. Teman-teman ya, bisa mencuri rumusnya tanpa harus melewati fase yang sama. Iya enggak? Makanya itu Allah jadikan Al-Quran hampir setengahnya lebih itu diisi dengan kisah-kisah. Kisah-kisah itu yang kita pahami dengan sejarah. Dan dengan itulah kita bisa menghadapi masa depan yang penuh dengan misteri. Iya enggak? Allah tidak memerintahkan kita, ya Rasulullah tidak mengajarkan kepada kita, kalau kamu lihat masa depan maka kamu berangan-angan. Iya enggak? Kenapa? Karena masa depan tidak akan pernah kita gapai. Walau karena teman-teman mungkin pernah nonton film 5 cm kan, ya, meletakkan mimpi itu di sini 5 cm. Ya. Maka kita tidak akan pernah terbayang, bahkan kita letakkan di 5 cm kita bagaimana masa depan kita. Kenapa? Karena ini penuh dengan misteri. Gitu loh. Maka kata Allah, karena zaman itu akan selalu berputar, kamu gak usah capek-capek lihat di masa depan yang penuh akan misteri. Nah nanti kita akan belajar masalah takdir juga. Maka kamu cukup lihat masa lalu. Bagaimana 1400 tahun lalu itu baru kisahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau teman-teman masih kurang, ini untuk basic aja, itu silahkan beli Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, yang terjemahan Indonesianya itu sekitar 22 jilid, 24 jilid gitu tergantung cetakan. Harganya itu biasanya 3 jutaan. Teman-teman yang punya uang, ya, kalau bisa beli iPhone, paling tidak bisa beli buku Al-Bidayah wan Nihayah. Ya. Ustadz berarti yang nggak bisa beli iPhone nggak harus beli buku. Ya. Antum silahkan pilih mana yang terbaik untuk diri antum. Gitu ya teman-teman. Di Al-Bidayah wan Nihayah kita bisa baca bahkan bukan hanya kisahnya Nabi Muhammad SAW saja, tapi kita akan mengenal siapa Nabi Adam alaihi salam. Oke, kalau masih kurang teman-teman, ini untuk level selanjutnya ya. Kalau ada rezeki silahkan beli buku Syiar Alam An-Nubala. Wah itu nanti kisahnya itu detil per zaman disebutkan sama
penulisnya, ada siapa saja orang-orang saleh di situ, ada siapa saja orang-orang murtad saja. Bayangkan teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan metode dagangnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, yang tersampaikan sekarang itu ketika dipraktekkan banyak orang-orang sukses. Kalau belajarnya cuma dari Utsman bin Affan, tapi gimana kalau dia belajar juga dari Abdurrahman bin Auf? Bagaimana ketika beliau juga belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka teman-teman, dia punya pengalaman yang bahkan sebelum dia hidup dia bisa mengumpulkannya. Maka dia bisa meraih kesuksesan dengan cara melihat masa lalu. Makanya ibratun liulil absar. Tujuannya adalah untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Ibrah itu artinya agar kita melewati sebuah tahapan, ya, tanpa harus merasakan tahapan yang sama dengan orang-orang terdahulu. Maksudnya seperti apa? Contohnya saja sederhana. Qarun la'natullah alaih diberikan harta, ya. Kok dia itu zalim terhadap hartanya, maka Allah memberikan Qarun la'natullah alaih itu adalah azab. Maka kita kalau mau sukses dengan harta kita, jangan contoh Qarun, iya enggak? Kita sudah punya contohnya. Maka ketika kita berhasil menjaga diri kita tidak seperti Qarun, kemudian kita cari contohnya, oh kita punya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Maka ketika kita mencontoh Utsman, maka kita telah mencontoh kesuksesannya. Gitulah. Ya. Maka teman-teman, ya, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, carilah role model terbaik untuk antum semua. Carilah pengalaman terbaik untuk antum semua. Ya. Semua orang itu berhak untuk sukses. Ya. Semua orang juga berhak untuk memilih jalan mana yang akan dia tempuh untuk bisa meraih kesuksesan itu. Teman-teman, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nasihat yang luar biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasan. Karena beberapa hari yang lalu ada yang bertanya melalui DM saya dengan cara mengirimkan satu video reel. Banyak ya yang ngirim video reel ke saya itu ya. Mulai dari sholawatan yang dimulai dengan menyanyi lagu MU Glory itu ya. Ya. Saya nggak akan mengulangi itu di sini ya, tidak akan seperti itu. Kemudian ada juga beberapa hal yang lain mengirimkan video yang lain. Nah, termasuk yang kemarin itu saya cukup memberikan perhatian. Ayyuhas syabab, wahai para pemuda dan pemudi. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari fitnah. Karena kita ini hidup di sebuah zaman yang penuh akan fitnah. Kita hidup di sebuah zaman di mana orang-orang mulai kehilangan esensi dari ibadah. Mereka memfokuskan diri terhadap hal-hal yang lain walaupun mereka sama-sama beribadah. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala selalu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu didekatkan dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, teman-teman? Karena kata Rasulullah SAW, sesungguhnya umat itu berada di tangan para pemuda dan pemudi. Maka teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi siang saya mendapatkan sebuah nasihat dari guru saya yang sudah sangat jauh, saya nggak ketemu sama beliau. Terakhir kami ketemu dengan ustadz kami itu, guru kami itu sekitar 3 tahun yang lalu. Tapi saya baru mendapatkan nasihatnya tadi, siang tadi. Dari salah seorang muridnya yang lain kemudian menasihatkan kepada anak. Wahai anak muda, kata beliau. La takun masbalat at-tarikh. Jangan pernah jadikan dirimu sampah dari sejarah. Kenapa, teman-teman? Karena setiap dari kita adalah pelengkap dari sejarah itu. Tarikh, sejarah, itu adalah apa yang akan selalu tertinggal dan akan selalu tertuliskan di setiap zaman. Maka teman-teman, jangan pernah diri kita itu masuk di dalam kategori sejarah sebagai orang-orang yang dianggap sampah. Dianggap sebagai orang-orang yang tidak ada manfaatnya untuk umat. Terkhusus di waktu muda kita, teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana seorang pemuda betul-betul luar biasa di zamannya Nabi Muhammad SAW dan setelah sepeninggalan dari Nabi Muhammad SAW. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala,
Seandainya setiap pemuda, setiap pemudi yang difikirkan adalah TikTok, Instagram, lantas siapa yang akan memikirkan umat? Lantas siapa yang akan memikirkan saudaranya yang terzalimi? Lantas siapa yang akan memikirkan memuliakan Al-Quran? Lantas bagaimana Islam akan mulia? Saudara-saudara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak kita, paman kita, uwak kita, pakdik kita, orang-orang yang usianya di atas kita. Mereka semua akan termakan dengan waktunya. Dan begitu juga kita semua teman-teman. Maka seandainya kita tidak mempersiapkan diri kita, kelak ketika usia sudah mulai memakan usia kita, maka lantas kita ini memiliki jasa apa untuk sejarah ini? Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, satu doa yang didoakan Nabi Muhammad SAW kepada salah seorang pemuda. Hadis yang ini akan kita pelajari teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Hadis dari salah seorang sahabat yang memiliki gelar As-Sab'u Al-Mukatsirat. Beliau termasuk ke dalam golongan sahabat-sahabat yang paling banyak mengeluarkan ilmu. Urutan pertama kita mengenal sahabat namanya Umar bin Khattab. Kemudian kita juga mengenal Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dari bapak yang saleh melahirkan anak yang saleh, kita mengenal Ibnu Umar. Kemudian yang keempat kita mengenal sahabat namanya Zaid bin Sabit. Kemudian setelah itu kita juga mengenal anak dari pamannya Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abbas. Kemudian kita juga mengenal Abdullah ibnu Mas'ud. Ibnu Umar dan Zaid bin Sabit. 4 orang ini adalah sahabat muda ketika Nabi Muhammad SAW itu hidup. Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika meriwayatkan hadis ini, beliau itu bertemu dengan Nabi Muhammad ketika usianya masih 17 tahun. Teman-teman kita lihat, 17 tahun itu sudah mendapatkan nasihat yang luar biasa. Nanti kita sama-sama akan belajar. Ya. Yang nantinya Ibnu Abbas ini didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang luar biasa yang sekarang sering kita jadikan doa. Maka Allah Nabi Muhammad mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu ad-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefahaman kepada Abdullah bin Abbas tentang pemahaman agama. Kemudian ajarkanlah dia at-ta'wil. Okay. Maka teman-teman, Ibnu Abbas ini adalah ulamanya para sahabat. Ulamanya para sahabat. Okay. Maka Ibnu Abbas ini nanti mukimnya tuh di Mekah. Kalau Ibnu Umar dan Zaid bin Sabit itu nanti mukimnya di Madinah. Kalau Ibnu Mas'ud nanti di zamannya Umar beliau diutus ke Baghdad. Ya. Ini kalau selanjutnya saya teruskan, kita akan memahami sejarah dari mazhab. Mau dilanjutkan? Sedikit ya. Maka dari Madinah kita dan Mekah, maka kita mendapatkan Imam Malik. Murid ketiga, generasi ketiga dari Ibnu Umar dan Zaid bin Sabit dan juga Abdullah bin Abbas. Ya. Imam Malik lahir 87 Hijriah, meninggal 164 Hijriah. Kemudian dari Madinah nanti juga muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, lahir 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Kemudian dari Imam Ibnu Mas'ud yang dari Baghdad, maka muncullah imam namanya Imam Abu Hanifah yang lahir 90 Hijriah, meninggal ketika lahirnya Imam Asy-Syafi'i 150 Hijriah, ya. Kemudian
Ya. Imam Asy-Syafi'i itu juga punya ilmu dari Imam Ibnu Mas'ud, dari muridnya Imam Abu Hanifah yang belajar dari Imam Ibnu Mas'ud. Ya, namanya adalah Imam Asy-Syaibani yang meninggal 189 Hijriah. Ya. Kemudian teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Imam Asy-Syafi'i punya murid. Jadi Imam Asy-Syafi'i sudah belajar dari dua imam besar yang dia adalah murid langsungnya Ibnu Umar Zaid bin Sabit dan Ibnu Abbas ahlu tafsir, ulamanya para sahabat. Kemudian beliau juga belajar dari Ibnu Mas'ud. Maka kita kenal, yakni adalah Imam Ahmad bin Hambal, lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah. Dan kita kenal itu adalah akhir dari masa salaf. Ya, ini adalah pentingnya belajar sejarah. Kita tahu, oh rupanya setiap imam madhab keilmuannya bersambung. Dan mereka semua belajar dari kecil. Imam Asy-Syafi'i belajar itu 7 tahun menghafal Quran, 10 tahun menghafal Muwatta Imam Malik, 13 tahun setoran Muwatta Imam Malik, dan beliau berangkat dari Gaza ke Madinah untuk setoran langsung di depan Imam Malik rahimahullah. Teman-teman, hari ini kita akan highlight di sini Ibnu Abbas radhiyallahu an. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, satu video yang saya ceritakan yakni adalah menunjukkan bagaimana kualitas pemuda-pemudi di saat ini. Jadi tentang menghafal Quran itu loh. Tentang menghafal Quran. Kenapa Al-Quran harus dihafal? Tidak ada perintahnya Al-Quran itu dihafal. Ya. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak mau memahami dalil, maka tidak akan bisa difahamkan dengan dalil. Semuanya berangkat dari mana teman-teman? Ibnu Abbas lahir sebelum, ada yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, ada yang mengatakan 7 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, khilaf. Nah, kemudian teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Abdullah bin Abbas dari kecil itu sudah menjadi khadimnya Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Orang yang suka bantu Nabi Muhammad SAW dengan sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang dari Ansarnya. Jadi dari kecilnya mereka itu, kalau Nabi Muhammad mau ke kamar mandi, ke hammam, maka mereka semua itu akan membawakan kebutuhannya Nabi Muhammad SAW. Maka dari situ kita tahu adab dari buang air kecil, tidak boleh menghadap kiblat. Kenapa? Kan ada sahabat-sahabat kecil ini, ya. Ini ada sigharus sahabah, Zaid bin Sabit, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, sahabat-sahabat sigharus sahabah yang lainnya. Ketika mereka dari kecil dimurnikan keimanannya, kefahamannya, gitulah. Ya. Maka akan mencetak orang-orang yang akan dikenal di dalam sejarah sebagai orang-orang yang bersinar di masanya. Siapa buktinya? Abdullah bin Abbas. Dia dianggap ulamanya para sahabat. Padahal semuanya mendengar firman Allah itu turun, Al-Quran itu turun dari Allah melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian disampaikan kepada para sahabat, semua sahabat mendengar. Tetapi ketika mereka tidak paham, mereka akan datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Gitu. Lantas apa yang mendasari? Ingat teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, belajar Islam itu selalu ada tahapannya. Dimulai dari tidak tahu, maka kita harus mengenal. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatun dinul Islam. Mengenal. Proses yang sangat panjang, kemudian di akhirnya kita akan memahami arti dari pengorbanan. Maka teman-teman, proses ini tidak boleh dilewati. Kesalahan di dalam proses belajar akan menjadikan kesalahan dalam beribadah. Pengorbanan di sini maksudnya adalah ibadah. Dia mengorbankan waktunya, dia mengorbankan hartanya untuk sedekah.
kesalahan dalam belajar, maka akan menjadikan kesalahan dia dalam beribadah. Maka dia nggak akan tahu apa manfaat diri menghafal Al-Quran. Ya. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka bisa jadi dia setar dengan posisi yang sama. Dia sama-sama mengenal Allah. Dia sama-sama mengenal Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia juga menempati pijakan kedua yang sama mungkin dengan kita semua yang belajar ini. Kita sama-sama belajar Al-Quran. Tapi rupanya dia melompati satu poin. Yakni adalah konsep dari beribadah. Ini adalah menundukkan diri kepada Allah. Ya, betul-betul menghargai Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbukumul A'la. Maka karena Allah adalah zat yang maha tinggi, maka apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran itu juga dimiliki oleh zat yang maha tinggi. Teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala, sudah masuk waktu Isya. Nanti kita lanjutkan lagi pada Isya. Sementara kita tutup dengan lafaz hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin teman-teman sudah mulai bertanya, mana Ustaz ihfadillahnya mana? Menjaga Allahnya mana? Sabar. Ini adalah pokok permasalahan yang akan bisa diselesaikan dengan ihfadillah. Baik, kita lanjutkan. Kesalahan dalam belajar bisa menyebabkan seseorang salah dalam beribadah ataupun mengorbankan diri kepada Allah. Namun ada orang-orang yang dia melewati setiap step belajarnya dengan baik dan benar, tapi masih dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang tersesat. Itu yang akan kita bahas nanti. Kita akan bahas poin pertama. Ya. Apa kesalahannya dalam berpikir? Ya. Ini adalah jelaskan. Ya. Dalam surah Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya. Sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Qur'an sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Gitu ya. Ini jawabannya. Kenapa kok kita nggak ada tuntunan menghafal Quran, nggak ada tuntunan untuk ini dan yang lainnya? Ya. Padahal di Al-Quran disebutkan di sini. Ya. Sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Ya. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Islam itu bisa terus tinggi dan berjaya karena dijaga dengan dua sayap pelindung. Sayap kiri dijaga oleh para penulis. Sayap kanan dijaga oleh para hufaz. Al-Quran turun untuk pertama kali tidak langsung ditulis menjadi sebuah buku Al-Quran. Tapi Al-Quran diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat dan para sahabat menghafalnya. Kapan pertama kali ditulis? Yakni adalah ketika di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu ditolak sama Abu Bakar untuk ditulis seperti ini. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an akhirnya berhasil ditulis. Kemudian dibukukan dan disebarkan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan sekarang sampai sekarang kita bisa ya menikmati dari dua hal. Berkah hafalannya para sahabat dan tulisannya para sahabat. Maka Al-Quran kenapa kok harus dihafal dan yang lainnya? Karena dia ada kesalahan di dalam belajarnya. Sehingga ada yang tidak masuk ke dalam pikirannya. Ya. Apa penyebabnya? Penyebabnya ya teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita akan belajar bersama-sama dari hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tasi asyar an Abi Abbas. Siapa tadi Abi Abbas? Ya, kalau misalnya bapaknya Abdullah bin Abbas ini adalah Abbas pamannya Nabi Muhammad, maka kalau bisa dibilang Abdullah bin Abbas ini adalah sepupuan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala kuntu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li. Nah, ini teman-teman. Kemarin saya kedatangan salah satu teman, ya ini adalah salah satu teman-teman komunitas dakwah di satu daerah gitu ya.
Kemudian di situ saya tanyakan, mereka masih muda-muda datang ke kami, kemudian minta nasihat dan juga minta untuk ngisi di tabligh akbar mereka. Nah kemudian saya tanya gini, antum punya? Ya, jadi itu malamnya saya juga habis belajar hadis ini lagi. Kemudian saya tanya sama teman-teman gitu, antum gimana dakwah itu? Apa gimana untuk menggerakkan pemuda-pemudi di desa antum, di masjid antum? Susah enggak? Gampang Ustaz. Tapi tetap ada enggak orang-orang tua yang mereka itu sering istilahnya itu menurut kita yang masih muda itu ngeselin gitu. Ya, ngeselin, kita mau kayak gini, orang tua bilang ya jangan ini kayak gini. Jadi kayaknya orang tua tuh ngeribetin kita gitu. Ya. Kata beliau tuh ada Ustaz, kok Ustaz tahu gitu ya. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah tidak memberi contoh yang seperti itu. Maka kalau zaman berkurang berarti semakin jauh seseorang mencontoh dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dan sekarang kita akan lihat mana peranan orang tua dan di mana peranan anak muda. Kita saksikan di sini Abdullah bin Abbas usianya sekitar 15 sampai 17 tahun. Ya, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li, ya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ya, pada suatu hari kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan khalfa itu di belakangnya sedikit, ya. Ada yang mengatakan itu dibonceng. Ya, dibonceng naik unta atau naik kuda mungkin, ya. Tapi tidak disebutkan secara pasti. Intinya Abdullah bin Abbas itu selagi mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi para sahabat-sahabat muda ini tugasnya tadi yang kami sebutkan suka ngikutin Nabi Muhammad, ngintili Nabi Muhammad SAW, ya, untuk bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran. Salah satunya sahabat Abdullah bin Umar. Itu selama hidupnya Nabi Muhammad SAW, beliau itu pernah melihat Nabi Muhammad SAW itu berjalan, kemudian ada pohon kecil, gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad balik ke sana, kemudian balik lagi. Ya, sepertinya Nabi Muhammad melupakan sesuatu. Dan Abdullah bin Umar setiap ya setelah Nabi Muhammad meninggal, kemudian Abdullah bin Umar itu melewati jalan yang sama, maka beliau akan mengikuti gerakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian balik lagi. Ini menunjukkan sahabat-sahabat muda itu begitu perhatian sekali dengan gurunya. Sampai hal-hal yang tadi ini ya, yang hanya seperti seolah-olah Nabi Muhammad itu kayak teringat sesuatu kemudian kembali lagi, ya, itu bahkan diperhatikan oleh Abdullah bin Umar. Nah, sekarang kita akan menyaksikan salah satunya lagi. Ya, ini adalah Abdullah bin Abbas. Nanti ada juga kisah bagaimana Nabi Muhammad dengan sahabat Abdullah bin Umar. Nah, sekarang Abdullah bin Abbas dulu. Ya. Jadi kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari itu aku ada di belakangnya Nabi Muhammad SAW, di sisinya Nabi Muhammad SAW. Ya. Tiba-tiba, ya, Nabi Muhammad mengatakan, "Ya gulam." Ya. Gulam di sini menunjukkan orang yang lagi diajak ngomong ini masih muda. Gulam, wahai anak muda, gitu ya. Wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin. Ya. Sesungguhnya aku u'allimuka akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Ya. Jadi kalau kalimat dalam bahasa Arab itu nanti ada perbedaan. Kalau dalam ilmu nahwu kalimat itu isim, kata benda, huruf, kata petunjuk, fi'il. Jadi tiga hal ini adalah isim, ya. Tapi kalau kita dalam bahasa Indonesia, kalimat, ya, kalimat itu adalah susunan dari SPOK, ya kan? Maka kalau di sini menunjukkan Nabi Muhammad akan mengajarkan inni u'allimuka kalimat, maksudnya bukan kaidah nahwu, bukan satu fiil, bukan satu kata kerja, bukan satu isim, satu kata benda, tetapi Nabi Muhammad akan menyampaikan beberapa kalimat. Ya. Yang pertama, ya, ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad dengan anak muda itu seperti itu. Nah, sekarang itu kalau pengen tahu peranan orang tua itu sekarang apa? Bercerita, menasehati, mengawasi. Kemudian bagaimana peranan anak muda, ya, berinovasi, beraksi, berkolaborasi, ya. Itu anak muda. Ya, dia harus selalu berinovasi, ya, berekspresi terus. Tapi yang tua, perhatikan kenapa? Bukan karena beda zamannya, ya. Karena seandainya kita tidak mengizinkan anak-anak muda untuk diajarkan, untuk dibiarkan, nanti nggak akan ada orang yang menggantikan posisi orang-orang yang sudah tua ini, ya, untuk membantu umatnya. Maka teman-teman hati Allah Subhanahu wa taala, inilah bukti Nabi Muhammad yang sudah tua dengan para sahabat-sahabat mudanya, ya. Maka lihatlah di sini bagaimana nasihat dari orang yang lebih tua kepada yang muda. Yang pertama, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, poin yang pertama. Ya. Nanti kita butuh space, ya, buat menjelaskan jagalah Allah.
Kemudian nanti yang kedua yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Ya. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, di sini kita akan fahami ya, dari syarahnya An-Nawawi menjelaskan di sini bahwasannya jagalah Allah ini apa yang dijaga, apa yang manusia jaga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha kuasa, yang maha segalanya. Masa yang menjaga manusia? Kan gitu, tidak mungkin kan? Ya. Maka di sini teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala ada dua hal yang perlu dijaga manusia kepada Robnya. Yang pertama, ya. Yang pertama adalah hak yang wajib. Hak yang wajib dijaga manusia kepada Robnya. Ya. Kemudian yang kedua, hak yang mustahab untuk dijaga seorang hamba kepada Rabbnya. Perhatikan dulu sini teman-teman, perhatikan dulu sini teman-teman. Kesalahan dalam memahami ini nanti akan salah juga dalam memahami derajatnya. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana Allah menjaga hambanya. Maka hak wajibnya ini sudah kita pelajari, teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Hak wajibnya adalah mentauhidkan. Sudah kita pelajari ya. Mentauhidkan, mengesakan, membangun hubungan antara manusia dengan Robnya. Kita mengenalnya hablu minallah wa hablu minannas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Maka hubungan dengan Allah itu kita pahami dengan keyakinan. Kenapa? Karena Allah tidak nampak, kita tidak bisa lihat Allah. Ya, keyakinan di dalam bahasa Arab kita kenal dengan i'tiqad. Maka kita kenal ilmunya dengan akidah. Ya, maka ini pertama tauhid. Tauhid punya konsekuensi. Setelah haknya yang pertama wajib, ini wajib. Jadi setiap orang ketika gagal bertauhid maka dia gagal dalam menjaga Allah. Dan dia nanti nggak akan bisa dapat hadiah dari orang-orang yang menjaga Allah. Kemudian tidak mensyirikannya, tidak syirik, tidak mensekutukan Allah. Ya, tidak menyekutukan Allah. Ini adalah hak-hak yang wajib. Kemudian hak-hak yang mustahab, ya, hak-hak yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Hak-hak yang dicintai kepada Allah, ya, yang dia itu boleh, tidak wajib, itu kerja kita. Misal kita kerja. Kita kerja itu memang kita menggantungkan pekerjaan kita kepada Allah. Itu masuk hak wajib. Tapi ketika kita berangkat kemudian meniatkan kerjaku ini untuk Allah, maka itu mustahab. Bisa difahami tidak? Ya. Jadi yang mustahab ini bukan perkara wajib. Kalau perkara wajib tadi mengesahkan Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Ya. Jadi dia berangkat keluar rumah, dia mengatakan, aku bekerja nanti Allah yang akan ngasih rezekinya. Ya. Awalnya itu tidak akan menjadi ibadah. Tapi ketika dia niatkan aku bekerja untuk Allah, ya, maka aku i'mal ala Dawud syukran, aku bekerja untuk aku bersyukur. Awalnya bekerja dia itu perkara yang mustahab saja, boleh-boleh saja. Gitu. Mau kerja apa saja, mencari rezeki apa saja dibolehkan selama halal. Ya. Maka ketika seperti itu dia sedang menjaga hak-hak yang mustahabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian teman-teman, maka setelah itu kita akan mendapati orang-orang yang menjaga Allah, ya, itu akan mendapatkan derajat. Derajat yang pertama adalah derajat yang paling rendah. Ya. Orang yang menjaga Allah akan mendapatkan ganjaran ataupun derajatnya yang pertama. Ya. Ihfadillah ya yahfadka. Ya. Maka Allah akan menjagamu. Atau dalam riwayat yang lain, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ada di depanmu. Nanti itu selanjutnya akan kita bahas. Kemudian kita akan bahas yahfadka, ya. Ihfadillah yahfadka. Maka poin nomor 2, setelah kita menjaga Allah, ya, maka Allah akan menjaga hambanya.
dengan syarat ya, poin pertama dia sudah lulus dalam menjaga Allah. Ingat, poin pertama dia harus lulus. Ya. Tadi itu sudah sering kita bahas ya, perkara iman, perkara tauhid, perkara akidah dan yang lainnya sudah sering kita bahas. Maka itu adalah hak-haknya Allah yang perlu kita jaga. Maka kalau seseorang menjaga Allah, maka Allah akan menjaga hambanya. Apa yang dijaga? Yang pertama, darajatul ula. Derajat yang paling pertama. Ini adalah derajat yang paling rendah. Ya. Ayyahfadhahu fi dunyahu. Maka yang paling pertama Allah jaga ketika, ingat di sini, ketika dia menjaga Allah tapi belum maksimal dalam menjaganya. Maka yang pertama akan Allah jaga. Lihat di sini teman-teman. Allah akan jaga urusan dunianya. Derajat paling rendah, ya, sebutkan, maka Allah akan menjaga urusan dunianya. Ketika seseorang berhasil menjaga Allah, tetapi dia belum sampai derajat paling tinggi untuk mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka apa yang dijaga dari urusan dunia? Yang pertama, ya, fayahfadhalahu masalihu fi badanihi. Maka badannya itu akan dijaga sama Allah, diberikan kesehatan. Kemudian wa fi rizqihi. Kemudian rizkinya akan dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dengan cara, lihat di sini teman-teman, rizkinya dijaga sama Allah dengan cara ayyu'tiyahu, akan diberi hajatahu, segala kebutuhannya. Ya. Maka teman-teman, orang yang sering salah, saya sudah menjaga Allah, tapi kenapa Allah belum memenuhi kebutuhanku? Itu menurut dia kan? Maka pada dasarnya dia telah gagal di poin 1, yakni adalah menjaga Allah. Kenapa? Karena dia gagal di poin tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, menyandarkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dirinya. Ya. Maka tadi dia gagal untuk menjaga Allah dengan cara bertawakal kepada Allah. Sehingga dia lupa. Oh iya, bukan apa yang aku inginkan, tapi apa yang aku butuhkan yang akan dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mendengar kisahnya Maryam. Ya, ketika Zakaria itu ingin memberikan makan kepada biliknya Maryam, dan di sana mendapati apa? Maryam sudah ada makanan. Ya. Kemudian, teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mendengar sejarah tentang air Zam-Zam. Bagaimana Nabi Ismail alaihi salam yang sekarang menjadi syariat haji dan umrah. Ya, ini adalah sa'i, gitu ya. Maka Allah akan cukupkan hambanya siapa saja yang bertawakal. Ya. Ingat, Allah akan menjaga rizkinya dengan cara ayyu'tiyahu hajatahu. Atau yang kedua, yuwasi'a alaihi fi rizqihi. Mungkin hartanya tidak banyak, tetapi Allah luaskan rizkinya. Dalam artian apa? Segala bentuk urusan dunianya itu sudah terpenuhi. Dari pendidikannya, dari kebutuhan makannya, dari kebutuhan anak istrinya dan yang lainnya. Ya, kemarin pernah saya sampaikan, ya, tugas suami untuk memenuhi hak istri bukan memberikan uang setiap bulan. Tapi tugas suami kepada istri adalah memastikan istrinya selalu merasa dipenuhi kebutuhannya. Gitu. Walaupun tidak dikasih duit 1M misal, 1M per bulan misalnya, 1M. Enggak dikasih 1M memang, tapi dia butuh baju robek belikan, gitu. Ya, makan ada terus, gitu ya. Maka di sini kita akan menguji melihat di mana wanita yang qanitatun hafizatun, ya, lil ghaibi bima hafizallah. Orang wanita saleh adalah yang taat, yang hafizat, yang menjaga dirinya kepada Allah. Dalam artian dia tahu porsinya. Dia tahu tugas suami kepada dirinya adalah memenuhi kebutuhan dia, bukan memenuhi apa yang diinginkan oleh istrinya. Ya. Maka
Para wanita, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan dari fitnah-fitnah dunia ini, dan para suami berdoalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa terbaik yang diajarkan dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang beriman, ya, terkhusus itu doa terbaik buat para suami, ya. Kemudian, ya, mungkin urusan dunia ini nggak usah lama-lama kita bahas, ya. Kenapa? Karena Allah itu hanya sedikit saja, seujung kuku saja memberikan nikmat dunia kepada kita. Maka urusan kedua, derajat yang paling tinggi, yang paling mulia ketika seseorang sudah berhasil menjaga haknya Allah. Tadi kan ada dua, ya, hak wajib sama hak mustahabnya, dia sempurnakan dengan baik. Kemudian di yang derajat yang tertinggi setelah Allah menjaga urusan dunianya, ya, maka disebutkan oleh penulis darajatus tsani ya a'dhamu darajatain. Ini adalah derajat paling tinggi, paling mulia dibandingkan dua derajat, maksudnya yang ada sebelumnya, ya. Wa arfa'uhuma, dan ini lebih tinggi, lebih diangkat, ya, yakni adalah Allah akan menjaga keimanan seseorang. Ini enggak sesimpel ini, teman-teman. Nanti kita akan fahami apa yang Allah jaga dan kenapa penting Allah menjaga keimanannya. Ya. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka bi ayyusallima lahu dinahu, maka Allah akan menyelamatkan agama seseorang, ya, agar dia bi ikhla'il qalbu, dengan cara membersihkan hati seorang hamba, min ta'sir syubhat, dari berbagai macam perkara-perkara yang akan menggoda dirinya, ya. Wa ikhlaqul jawari min ta'sir syahwat, kemudian Allah akan mensucikan tubuh kita ini, ya, dari syahwat, ya. Wa ayyakuna qalbun mu'alliqan bi rabbih, dan akan menjadikan hati seorang hamba selalu bergantung kepada Rabbnya, ya. Ya. Wa ayyakuna unasuhu billah, seandainya dia lupanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa raghabuhu fillah, seandainya dia cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wa inabatuhu ilaihi, dan ketika dia merasa bersalah, dia akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan wa khuluwatuhu, dan dia, ya, merasa nyaman, ya, dengan mahbubatillah, dengan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa taala, inilah yang dicari-cari oleh orang-orang yang mereka melakukan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya tidak? Bukankah selama ini kita itu pengen cinta sama Allah, ya kan? Kita pengen betul-betul menghilangkan ta'sirus syubhat, ya kan? Apa yang menjadikan kita ragu-ragu di dalam hati kita? Kita pengen itu, kita pengen melakukan keharaman, kita pengen melakukan kemaksiatan. Karena ta'sirus syubhat fi qalbi, karena ada sisa-sisa syubhat di dalam hati kita. Ya. Dulu pernah kami jelaskan bagaimana, ya, proses masuknya syubhat, keharaman dan kehalalan yang akan selalu, ya, bergejolak di dalam hati manusia. Kemudian di sini ketika kita menjaga Allah, maka hadiah yang paling tinggi dibandingkan dijaga urusan dunianya sama Allah, yakni adalah Allah menjaga hati kita dari urusan syubhat. Antum bayangkan teman-teman, seandainya hati kita sudah dibersihkan, ya, maka kita tuh akan hidup nyaman betul di dunia. Iya enggak? Ya. Apa yang menjadikan kita selama ini tuh capek hidup dunia? Karena banyaknya hal-hal syubhat di dalam hati kita. Ya kan? Kita pengen itu kan masih syubhat kita kan, enak juga kayaknya gitu, kita usahakan itu, kita kerja keras dan ini yang lainnya, ya. Kenapa? Karena ta'sirus syubhat, ada luka yang disebabkan oleh perkara syubhat. Seandainya Allah menjaga syahwat kita, ya, maka mata ini akan mudah untuk diatur, ya. Hati ini akan mudah untuk diatur, ya. Lihatlah ini teman-teman, ya. Maka kita bisa pahami di sini teman-teman, ini adalah garis lurusnya. Maka kita akan memahami garis baliknya, ya. Ini garis sebenarnya, maka kita akan mempelajari garis baliknya. Apa itu garis balik? Kita kenal dengan mafhum mukhalafah.
Maka kita bisa memahami kebalikan dari ini. Maka orang-orang yang tidak menjaga Allah, ya, maka Allah tidak menjaga hambanya. Kita akan melihat bagaimana, ya, pensyarah ini menjelaskan apa efek orang-orang yang tidak menjaga dirinya, menjaga hak-hak Allah atas dirinya. Maka teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di sini di akhirnya kita lanjutkan dulu sedikit sebelum kita masuk kepada mafhum mukhalafahnya, ya. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwasanya Allah, intinya Allah akan mu'allikun qalbahu, akan menggantungkan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang mungkin akan bertanya, kita pun akan bertanya, kenapa Allah itu menjaga agama kita lebih penting dibandingkan menjaga urusan dunia kita? Iya enggak? Kalau lapar, kita butuh makan apa butuh sholat? Kita lebih cepat pingin sholat apa lebih cepat pingin makan? Kenapa yang lebih a'zam itu adalah di urusan kepentingan agamanya? Ada misteri apa di sini? Kan gitu. Iya kan? Ya. Kita ini lebih sering lapar, lebih pingin urusan dunia terlengkapi. Iya kan? Ya. Sholat ke masjid itu kalau jalan capek enggak? Seandainya dikasih motor enak enggak? Apalagi Ferrari. Iya enggak? Lebih enak kan? Lebih enak kan? Bukankah kebutuhan dunia ini akan lebih memudahkanku untuk semakin lebih taat lagi kepada Allah? Tapi kenapa yang lebih penting Allah jaga urusan dunianya, apa urusan agamanya? Maka di sini kita lihat. Karena Nabi SAW menyebutkan, ya, karena ketika Allah menjaga agama dan hatinya, pada dasarnya Allah sedang menjaga dirinya dari fitnah dunia. Ya. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanya dijaga urusan dunianya sama Allah Subhanahu wa taala dan tidak dijaga dari urusan akhiratnya sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan dijaga dari urusan fitnah. Ustadz, apakah fitnah itu hanya ketika dia dituduh? Tidak. Fitnah itu berada di dalam keluarganya. Fitnah itu berada di dalam anak-anaknya. Fitnah itu ada di dalam dirinya. Inilah konsekuensi orang-orang yang tidak mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa, ya Allah, aku minta duit saem. Padahal kita diajarkan doa untuk urusan dunia dengan doa terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Tapi kita diajarkan doa dengan urusan akhirat lebih banyak. Rabbana zalamna, Rabbana la tuzigh qulubana. Lebih banyak doa untuk urusan dunia apa urusan akhirat? Akhirat. Dan urusan dunia Allah hanya mengajarkan satu doa terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di sini menunjukkan kualitas tauhid dan kualitas penjagaan seseorang kepada Rabb-nya. Kenapa? Karena yang penting dia sudah menunaikan kebutuhannya dan dia tahu Allah yang akan memberikan hasanah dalam urusan dunia. Maka dia mementingkan urusan akhiratnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Maka dia belajar Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Doa di Al-Quran begitu banyak. Kan gitu teman-teman. Ya. Dan kita lanjut lagi teman-teman. Itu Allah yang mengajarkan kita dalam Al-Quran. Orang yang gak mau menghafal Al-Quran, kamu tahu dari mana kalau kamu gak hafal Al-Quran tentang doanya? Kemudian kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwasanya lebih penting untuk doa ini. Maka Rasulullah mengajarkan, ya muqallibal qulub, sabit, tetapkanlah ya Allah, kuatkanlah, tancapkanlah, ya, hatiku, qalbi ala dinik, di dalam jalanmu yang benar ini adalah inna dina indallahil Islam. Wa ya musarrifal qulub, wahai Rabb yang suka merubah-rubah hati, merubah-rubah bentuk hati, ya. Maka sarif, maka ubahlah. Kemudian sabit qalbi ala ta'atik, maka tetapkanlah hatiku. Tadi itu loh yang kita poin, orang yang menjaga Allah, maka Allah menjaganya dalam urusan agama. Maka yang paling penting di dalamnya adalah Allah akan menjaga hati seorang mukmin dan muslim. Maka sabit qalbi ala ta'atik, ya Allah tolonglah, ya, tetapkanlah hatiku untuk selalu di dalam ketaatanmu. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hati kita minta? Kita akan belajar teman-teman Allah Subhanahu wa taala.
Ya, saya tidak bermaksud membahas apa-apa, tapi saya bahas apa yang ada di sini. Ya, ini adalah bentuk tanggung jawab saya sebagai orang yang menyampaikan. Saya tidak akan menutupi ilmu. Silahkan dibuka surah Ali Imran ayat 7. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al fitnati wa ibtigha at-ta'wili. Ya. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Selalu ramai kita itu. Ya, senang sekali orang-orang Indonesia itu ramai. Saya tidak bermaksud ikut berkomentar, tapi kok pembahasannya tepat di sini. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, ya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan, ya. Zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah, ya. Maka hatinya akan ada kecenderungan pada kesesatan. Ya. Apa itu? Mereka mengikuti ayat-ayat yang sudah Allah jelaskan. Ya, ini adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang maknanya itu tersembunyi, sulit. Ya. Akhirnya apa yang ditimbulkan? Minhum ibtigha al fitnah wa ibtigha at-ta'wili. Ya. Dan di situ, ya, atas bentuknya dia masuk ke dalam hal ini, hatinya gagal menjaga Allah, kemudian bentuk kecondongannya dia sama-sama buka Al-Quran kayak kita, tapi dia berfokus kepada ayat-ayat yang mutasyabih. Banyak ayat-ayat yang bisa mensatukan umat, tapi dia pilih ayat-ayat yang bertentangan dengan saudaranya. Karena dalam perkara apa? Mutasyabihat. Dalam perkara apa? Ta'wilul ayah mutasyabihat. Apa penyebabnya? Hati. Teman-teman, permasalahan ini bukan permasalahan kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, 3 tahun yang lalu. Tapi permasalahan ini sudah pernah muncul sejak zamannya para sahabat. Tapi karena ada Nabi Muhammad semua berhasil diredam. Kemudian paling puncaknya setelah akhir masa salaf. Kapan tadi meninggalnya Imam Ahmad bin Hanbal? 241 Hijriah. Ya. 241 Hijriah, akhir masa salaf, meninggalnya Imam Ahmad. Maka terjadi perang besar di antara 2 madhab paling besar. Yaitu adalah madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Dan itu sampai sekarang. Teman-teman mungkin merasakan sampai sekarang perbedaan ini masih terjadi. Maka ini bukan permasalahan kemarin sore. Dan permasalahan ini sudah pernah ada solusinya. Solusinya apa teman-teman? Mau siapapun yang nanti ketemu dengan siapa, solusinya cuma satu. Tasammu, saling menghargai. Kita lihat Imam Malik dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Guru dan murid berbeda pendapat. Apakah Syafi'i menghina Malik? Tidak. Kenapa? Karena Imam Asy-Syafi'i menjaga Allah, maka Allah jaga hatinya. Sehingga tidak qulubuhum zayghun, tidak menjadikan hatinya condong kepada sesuatu yang mutasyabbih. Sehingga menimbulkan namanya fitnah. Teman-teman, seandainya kita diharuskan mengajak orang lain kepada apa yang kita percayakan, lantas di mana ayat Allah dalam surat Ali Imran juga juz 4 halaman kedua 1A 1B berarti wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kenapa kita harus memikirkan hal-hal yang mutasabbih selama saudara kita punya dalilnya? Selama kita punya dalilnya. Ustadz ini kan ilmu, tapi disampaikan di khalayak yang umum. Banyak orang belum paham. Bukankah masuk ayat ini teman-teman? Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Teman-teman, saya itu sedih betul. Saudara muslim, sama-sama muslim, sama-sama sholat. Hanya perbedaan dalam pendapat. Mengatakan, kamu salah. Saya tidak akan pernah masuk golonganmu. Kamu kafir. Nauzubillah teman-teman.
Ya, saya sudah mengulang berkali-kali teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah masuk ke dalam api yang sudah terbakar kalau kita tidak mau ikut terbakar. Ingat, 9 dari 10 pintu keselamatan adalah bersifat taghafal dalam urusan yang syubhat. Apa kemarin? Silahkan dibuka catatannya. 1 bulan yang lalu, taghafal, bersikap masa bodoh dengan hal-hal yang seperti itu. Ini disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu teman-teman, lantas kita bagaimana teman-teman? Kita ini gimana? Ustaz, kita harus gimana? Enggak gimana-gimana. Maka kita harus belajar jaga Allah dengan sebaik mungkin. Maka Allah akan menjaga keilmuan kita. Kita tidak dituntut sama Allah itu menghafal Al-Quran dengan semuanya mungkin dalam waktu 1 bulan. Tapi Allah memerintahkan kita, bacalah semampu kita, hafalkan dengan semaksimal kita, fahami dengan semaksimal kita, dengan bentuk ikhtiar yang terbaik. Itu yang Allah inginkan. Maka kalau ada saudara kita yang dia belum sama dengan pemahaman kita, maka ajaklah dengan baik. Dia tidak mau, maka kita tidak ada kewajiban untuk mengharuskan dia memahami hal yang sama dengan kita. Ya, maka ini disebutkan walihada yang bagil abda. Maka di sini diharuskan kepada setiap hamba ayah rusu, ya, tamamal hirs. Maka dia harus menanamkan rasa semangat, rasa rakus, rasa semangat yang betul-betul untuk yahfadzallah, untuk menjaga Allah dengan satu, dengan cara menuntut ilmu. Teman-teman, kemarin waktu kami dapat rezeki untuk bisa mengunjungi 2 kota paling istimewa di antara 3 kota yang harus dikunjungi dan diperbolehkannya seseorang melakukan safar. Yang pertama adalah tanah yang penuh keajaiban, Mekah Al-Mukarramah. Kemudian tanah yang penuh cahaya, Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah kemarin kami bisa berkunjung ke sana. Kemudian saya tidak ikut city tour ke Taif, saya tidak ikut kemana-mana, nggak ikut kebun kurma, saya nggak ikut kemana-mana. Saya bilang saya mau di masjid saja, saya selesaikan 10 hari dalam masjid. Saya ikuti setiap kajian ada di sana. Saya tidak tahu kalau itu berbayar juga rupanya. Saya datang saja duduk di belakang. Antum enak kan di sini kan? Nggak ada yang malu kan di sini. Saya kayak gitu di hari terakhir lagi ya. Antum dari mana kok beda sendiri, kata beliau. Angkat tangan antum. Antum min Indonesia, kata beliau. Antum ngapain di sana? Saya sebagai pengajar. Oh, setelah itu saya tanya, di sini itu kalau mau ikut kajian ada iqomah, ada biaya pendaftaran 300 real. Ya setiap, terus setelah itu setelahnya mau kapanpun yang penting datang. Makanya saya lihat, kan halaqah di Madinah itu banyak ya. Banyak sekali lingkaran-lingkaran. Saya lihat ke orangnya yang ini di sini terus, yang di sana terus ya. Rupanya sudah dibagi ya. Dan saya dengan PD-nya setiap 1 jam saya ganti ke sana, saya ganti ke sana, saya ganti ke sana, saya ganti ke sana ya. Setelah itu besoknya saya nggak mau lagi ikut itu karena malu ya. Nggak bayar, gratisan di belakang gitu ya. Kemudian situ ada satu nasihat teman-teman. Kata beliau saya gini, kamu fasih dalam bahasa Arab. Ana bilang, apa nih Syekh? Lughuti laisa bifasiha. Bahasa saya itu belum begitu fasih. Nah bilang gitu. Apa kata beliau? La bahas, kata beliau, enggak apa-apa. Ya, la tusaib ala nafsika. Ya, wa khudh ma tayassara li fahmika, kata beliau. Ya. Jangan engkau persulit dirimu untuk memahami hal-hal yang sulit. Ambil saja hal yang paling mudah untuk kamu fahami. Teman-teman, cara belajarnya mereka sama kita aja sudah beda. Maka akan menghasilkan kualitas yang berbeda. Apa kata beliau? Tujuan orang belajar untuk meningkatkan rasa takutnya kepada Allah, bukan untuk meningkatkan kecerdasannya di mata orang lain. Teman-teman Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang-orang yang dijaga hatinya sama Allah. Maka dia dikasih tahu sama Allah, ini hal yang penting, ini hal yang cukup bagimu, bukan hal yang berlebih-lebihan untukmu. Itulah dia teman-teman. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jangankan cuma urusan dunia, bahkan urusan-urusan yang lebih penting dari urusan dunia, Allah jaga hal itu semua untuk kita. Karena apa? Karena kita sudah menjaga Allah. Ya. Orang tidak akan paham bagaimana mencintai Allah sebelum dia menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Teman-teman rahmatullah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di situ kita belajar bahwasanya kita itu sering fokus kepada hal yang terlalu jauh.
sehingga kita melupakan hal-hal yang sederhana. Disitulah teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, perhatikan hal-hal kecil dulu ya, sebelum Allah jadikan hal besar untuk kita perhatikan. Dan ingat, hal besar yang Allah berikan kepada kita, terkadang kita akan mengeluh dan melupakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Padahal Allah tidak akan memberikan hal besar kecuali sudah memberikan rambu-rambu kepada hambanya. Di sini nanti banyak sekali, intinya teman-teman, orang-orang yang dia tidak menjaga Allah, tidak murni hatinya menjaga Allah. Dia belajar tidak menjaga Allah, dia taklim tidak menjaga Allah. Dia belajar sampai tuntas, menghafal begitu banyak matan, dia selesaikan syahadah-syahadahnya. Tapi kenapa dari dia muncul fitnah? Kenapa dia tidak bisa berperilaku yang baik sebagaimana orang muslim yang menunjukkan kesatuan umat? Teman-teman, pasti ada kesalahan di dalam dia menjaga Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik, dan saya berlepas dari hal itu. Teman-teman rahmatillah Subhanahu wa taala, seandainya orang yang ikhlas, dia akan mengedepankan kepentingan umat dibandingkan kepentingan golongan, kepentingan pribadi, kepentingan lembaga. Karena dia tahu bahwasanya kita ini wa'tasimu bihablillah, kita ini satu jaringan sama Allah, satu sama-sama berusaha menjalin hubungan kepada Allah. Wala tafarraqu, maka jangan bermusuhan, jangan berbuat kelompok-kelompokan ya. Ingat ya, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Nahdliyin, saya bukan Persis, saya Islam ya. Itu jawabannya ya. Jadi berusahalah menjadi orang Islam, bukan menjadi orang dari salah satu golongan ya. Enggak ada yang salah dengan menjadi orang Islam. Mau dimanapun kitanya, mau dimanapun tempatnya, mau apapun golongannya, selama kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga diri kita di dalam keislaman yang kafah. Tapi teman-teman selanjutnya, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Ya, bentar. Mana hadisnya tadi ya? Kebanyakan ngomong saya sampai lupa. Nah, ini. Idza sa'alta fas'alillah. Nasihat kedua, kalau kamu meminta, ya kata Allah kata Nabi Muhammad SAW, idza sa'alta fas'alillah. Nasihatnya yang pertama itu poin pentingnya dulu teman-teman. Ya, ihfadillah yahfadka tadi, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Itulah landasan nasihatnya Nabi Muhammad. Kemudian selanjutnya itu adalah turunannya. Kita lihat bagaimana kualitasnya Nabi Muhammad menasihati seorang sahabat muda dengan bobot nasihat yang berat loh ini teman-teman. Ya, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Idza sa'alta fas'alillah. Nomor 2, kalau kamu memohon, maka mohon kepada Allah. Kalau kamu ingin memohon, maka mohonlah kepada Allah. Kemudian nasihat selanjutnya, nomor 3. Wa idasta'anta fasta'in billah. Seandainya kamu butuh pertolongan, kalau ini kamu butuh sesuatu, pengen minta sesuatu, idza sa'alta, kalau kamu pengen minta sesuatu, maka fas'alillah, minta sama Allah. Tapi kalau kamu juga butuh pertolongan, ini teman-teman, maka mintalah pertolongan Allah. Nasihat nomor 3. Lihat di sini teman-teman, pensyarahnya. 2 hal ini wajibun ala qayyidul ladzi sabaqa dzakaruhu. Ya, secara zahirnya ini wajib untuk kita laksanakan. Kita wajib meminta hanya kepada Allah, memohon sesuatu, dan juga kita wajib memohon pertolongan kepada Allah. Ini hukumnya wajib. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Jika kamu ingin berdoa kepadaku meminta sesuatu, fa inni qarib, kata Allah Subhanahu wa taala, aku sangat dekat dengan hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, maka akan aku berikan
Ya. Ganja akan aku kabulkan, ujibu da'wat, ya. Apa yang dia mohonkan ketika dia meminta. Maka jangan pernah berhenti meminta. Jangan, di sini dikasih tanda petik, jangan pernah meminta kepada manusia. Dan ini menunjukkan sifat jangan suka meminta-minta sama manusia. Kenapa? Rupanya disebutkan barang siapa yang bisa menahan dirinya untuk tidak meminta-minta urusannya kepada manusia, maupun ista'anta, kalau kamu memohon pertolongan, butuh bantuan, jangan mudah meminta bantuan kepada manusia selagi kamu bisa. Kalau pertolongan kan ini kalau kita butuh bantuan kan. Tapi kalau meminta barang itu kan yang sa'ala tadi, bisa membedakan kan ista'anta sama idza sa'ala, ya. Sa'ala itu meminta sesuatu, mungkin uang atau yang lainnya. Tapi kalau ista'anta, pertolongan ini lebih ke jasa. Ya. Kalau yang idza sa'ala itu mutlak, enggak boleh minta sama manusia. Ayolah saya ini butuh uang. Ya. Saya ini anaknya 5, istri 1. Ya, saya butuh ini, butuh dana sekian. Kamu harus bisa bantu saya naikkan gaji saya. Wah, enggak bisa. Kenapa? Idza sa'ala fas'alillah, minta sama Allah. Ya. Kalau idza sta'anta, kalau kamu butuh pertolongan, maka pertolongan sama Allah selama kita masih mampu. Contoh, ya, kalau kita mungkin cuma tolong ambilkan aku air minum di sana dong. Kalau kita masih bisa, ambil sendiri. Dan orang yang berhasil menjaga dirinya untuk enggak gampang minta tolong, enggak gampang minta kepada saudaranya, maka disebut dia adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Dan seandainya dia melanggar, maka itu bukan haram tapi makruh, tidak dicintai sama Allah dan Rasul-Nya. Maka teman-teman, sudah habis waktunya? Oh belum. Ya. Dua hal ini adalah untuk menguji tawakal. Memerintahkan kita untuk bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Catat pengertian tawakal. Tawakal disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam babut tawakal, dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus, menjelaskan tawakal adalah menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Ya. Menyandarkan diri secara sempurna, secara utuh, ya, tadi kekurangannya, secara utuh dan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Ingat, dengan cara yang benar, ada istilah ini dibuat sama para ulama agar kita terjaga pikirannya dan tidak salah nangkep tawakal itu apa. Jadi bukan semata-mata sudah kita di rumah saja mohon sama Allah Subhanahu wa taala, minta apa, makan beras, stik, apapun itu ya, dimsum, seblak dan yang lainnya minta di rumah. Ya tidak bisa. Kenapa? Karena dia salah dalam memahami ta'rif, pengertian dari tawakal. Ingat teman-teman, kalau kita pengen memahami sesuatu, jangan langsung baca semuanya, tapi baca pengertiannya. Kenapa? Karena pengertian, ta'rif itu dibuat oleh para salafus saleh, oleh para ulama, itu untuk menjamik dan mengumpulkan pemahaman itu menjadi sebuah lingkaran kecil, menjadi sebuah kaidah kecil, agar memanik pikiran kita, agar kita bisa fokus kepada satu pemahaman saja. Maka tawakal itu dikumpulkan segala bentuk penyandaran diri, kemudian dikhususkan hanya kepada Allah, kemudian dikhususkan lagi dengan cara yang benar. Maka dengan cara yang benar ini, tawakal tidak akan pernah lepas dari namanya ikhtiar. Yeah. Maka teman-teman, ihfadillah itu adalah bentuk ikhtiar kita. Kita menjaga Allah baik kita sedang bekerja, kita menjaga Allah baik sedang main bola. Kemarin saya diundang main bola, kalau hari ini ada yang ikut yang mungkin grupnya sama ya. Kemudian saya dikasih waktu untuk ngobrol ya. Jadi habis main bola kemudian duduk lingkaran. Kemudian habis itu saya disuruh tausiah tiba-tiba. Sekalian saya ungkapkan pada saat itu. Ya. Saya tanya sama teman-teman di situ yang main bola. Ini main bola 2,5 jam, yang cedera 5.
Kalau misalnya kelipatan, kita sehari paling enggak 20 orang cedera ini. Ya, sampai berdarah-darah kakinya. So, ana bilang, apa yang menjadikan antum mengharuskan main bola sampai segitunya? Ya. Apa kata beliau? Ustaz, kan kata Rasulullah SAW, al-mu'minu qawwinu ahabbu ilallah. Ya, mukmin yang kuat itu lebih dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita olahraga serius, Ustaz, ya, anggap dia adalah musuh, benar-benar musuh, kata dia gitu. Ana bilang, siapa guru antum? Ya. Habis ini antum sana ke ikut ana, kalau kafah belajar kita. Ya. Ada satu hadis yang kita lewati. Idza qataltum fa ahsinu qitlata. Rasulullah itu mengatakan kepada para sahabat sebelum berperang, seandainya kamu perang, ya, maka asahlah pedangmu dengan begitu tajam. Sehingga apa? Sehingga ketika engkau menebas itu, orang-orang kafir itu, maka dia tidak akan merasakan rasa sakit. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan apa? Kalau dia lari, tinggalin. Ya, ini orang yang perang loh ini teman-teman. Ini orang perang loh ini, anak kasih tahu. Kemudian tinggalkan nafsumu untuk membunuh di belakang. Sekarang pada saat itu saya tanya, ini muslim semua kan? Namanya juga muslim main bola kan ini? Namanya ukhuwah, nggak salah ya, kita main bola ini. Kalau mungkin ada yang sini juga ikut kan? Saya sampai gini, antum mau masuk neraka, saya lepas sepatu saya, gara-gara sepatu. Iya kan? Itu sampai sininya berdarah, sininya bengkak ini dan yang lainnya. Nah, bilang, yang antum lawan ini saudara antum teman-teman. Ya. Saya sampai nggak habis pikir gitu loh. Katanya antum menjaga Allah, iya kan? Menjaga Allah bukan hanya ketika di dalam waktu yang senggang-senggang saja, gitu loh. Bahkan ketika kita bermain bola, kita berbisnis, kita bergurau, kita menginikan yang lain. Seandainya orang yang bergurau itu menjaga Allah, ya, dia punya pikiran aku sedang menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan asal-asalan ceplos mengucapkan perkataan dari mulutnya. Kenapa? Ihfadillah yafatka. Dan ini adalah bentuk ikhtiar kita. Ikhtiar kita itu dengan cara ya memasukkan Allah, ya, menjadikan Allah di dalam setiap amal ikhtiar kita. Dan itu baru disebut dengan tawakal yang benar. Ya, tawakal bukan berlepas diri dari urusan ikhtiar, tetapi tawakal itu adalah ya mengkorelasikan, ya, mensinkronkan antara amal perbuatan dengan amalan hati. Gitu. Itu namanya tawakal. Kemudian nasihat yang selanjutnya yang terakhir teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sering diinikan sama teman-teman. Ada yang ke kamar mandi aja masih ditemenin. Ada yang mau pulang malam dari Masjid Al-Latif ditemenin juga. Perhatikan ini nasihatnya Nabi Muhammad SAW kepada sahabat yang masih muda, masih kecil ini, 17 sampai 15 tahun ini, Abdullah bin Abbas diriwayatkan. Wa'lam, kata Nabi Muhammad kepada Abdullah bin Abbas, ya ghulam wa'lam, maka ketahuilah annal ummata. Ini bayangkan Nabi Muhammad itu ngasih tahu annal ummata, seandainya seluruh manusia lawijtama'at, seandainya mereka berkumpul ala ayyang fa'uka bisyai'in, ya, untuk memberikan sesuatu hal kepadamu, baik itu keburukan ataupun kebaikan. Ya, lam yang fauka bisyai'in. Kalau itu kebaikan maka tidak akan pernah tersampaikan kebaikan seluruh umat ini kepada dirimu qad kataballahu laka, kecuali sesuatu itu sudah ditetapkan sama Allah untukmu. Wa ini ijtama'u ayyadurruka bisyai'in, kata Nabi Muhammad SAW, dan seandainya seluruh manusia ini ayyadurruka, mereka berkumpul menjadi satu, ini saat dunia ini berkumpul jadi satu untuk yadurruka bisyai'in, untuk berhasil memberikan keberbahayaan kepadamu, lam yadurruka bisyai'in, maka sekalipun tidak akan pernah bahkan menggores kulitmu, kata Nabi Muhammad SAW, qad katabahallahu laka, maka tidaklah kecuali apa yang sudah dituliskan Allah kepadamu. Kemudian jelaskan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Wah, ini luar biasa, seindah syair, ya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu, ya. Kalau kamu minta, mintalah sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, ya. Kalau kamu butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah.
walau ijtama'at wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyam fauka bisya'in. Ini kalau antum paham bahasa Arab ini indah banget ini. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyam fauka bisya'in. Ya, lam yang fauka bisya'in, ya, illa bisya'in qad kataballahu lak. Ya, lihat di sini. Nasihat yang begitu luar biasa dari manusia paling luar biasa, dari manusia yang paling dicintai oleh manusia dan dari manusia yang paling dicintai oleh zat yang menciptakan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffahatis suhuf. Sedangkan pena sudah kering, ya, sudah diangkat, ya, dan lembaran-lembaran kertas sudah kering. Di sini Nabi Muhammad menggambarkan takdir sudah ditetapkan dan tidak bisa diubah. Ya. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala di sini mengajarkan kepada kita bahwasanya apa yang ditetapkan untuk kita tidak akan pernah luput dari kita. Dan apa yang tidak ditetapkan kepada kita maka tidak akan pernah kita dapatkan hal itu. Kalau misalnya di takdirnya dia mendapatkan pajero, maka dia sampai meninggal, ya, tidak akan dia meninggal kecuali dia dapat pajero. Tapi seandainya kalau memang dia tidak dituliskan di dalam catatan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mendapatkan bahkan hal sederhana saja dalam kehidupan, yakni adalah kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang lain, maka dia tidak akan pernah merasakan hal itu. Lantas apakah orang semua ini berhak untuk mengeluh atas takdirnya? Sesungguhnya Allah jadikan takdir ini menjadi sebuah misteri, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu ada tujuannya. Karena Allah ingin menguji siapa di antara kita yang paling baik dalam beramal. Siapa dia yang paling baik dalam percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 2, ya, faqaddarahu taqdira, di ayat terakhirnya itu, ya. Ya. Allah menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat, ya. Allahu faqaddarahu taqdira. Takdir yang sudah ditetapkan kepada kita semuanya sudah tetap, sudah pas dengan porsinya masing-masing. Sedangkan Allah adalah yang maha adil. Maka seandainya ada orang yang menggugat takdirnya, ya, maka nasihat 2, 3 kemudian masuk nomor 4 ini adalah masalah takdir, ya. Rasulullah ingin menjelaskan kepada sahabat Abdullah bin Abbas di poin nomor 4, yakni adalah iman terhadap takdir ini. Ini adalah kuncinya kamu bisa hidup nyaman di dunia. Maka kuncinya dengan cara melewati proses yang ada di atas tadi. Kamu jaga Allah, ketika Allah sudah menjaga dirimu, ya, maka kamu akan tahu, ya, bagaimana cara memohon yang benar hanya kepada Allah. Ketika kamu sudah memohon dengan benar kepada Allah, maka Allah akan memberikan apapun yang kamu butuhkan. Kemudian kalau kamu sudah meminta sesuatu kepada Allah, maka mintalah pertolongan juga hanya kepada Allah. Maka ketika kamu yaj'al lahu makhraja, sudah berikan pintu keluar sama Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak akan pusing mikirin takdir. Kenapa? Karena memang Allah jadikan takdir itu sebagai ujian keimanan bagi kita semua. Maka saya tidak setuju bahwasannya setiap apa yang ada di dalam agama ini harus bisa dirasionalkan, dipikirkan secara logika. Sebab apa? Kalau misalnya semua harus dipikirkan secara logika, lantas mana pahala imannya kita? Bukankah Allah jadikan surga itu misteri untuk sebagai iman kita terhadap surga? Bukankah Allah menjadikan, ya, melihat wajah Allah itu ganjaran paling indah di surga sebagai bentuk keimanan kita? Bukankah kita diancam dengan neraka karena kita belum pernah menyaksikan neraka itu seperti apa, agar kita punya pahala keimanan takut terhadap neraka? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, takdir inilah yang sering menjadikan kita ini takut. Besok aku sukses tidak ya? Besok aku ini enggak ya? Besok aku ini enggak ya? Aku udah sholat kok. Aku sholat biar besok masa depanku cerah. Ada hubungannya tidak? Ya ada sih, cuma gak tepat gitu ya. Ada hubungannya, boleh-boleh saja berwasail dengan amal kebaikan. Tapi teman-teman ketahuilah, ya, yang paling terbaik itu menjaga Allah Subhanahu wa taala apa tadi?
hak yang wajib meluruskan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi teman-teman rahmatullah Subhanahu wa ta'ala, tidak banyak-banyak sebenarnya. Ini ada dua versi riwayat yang kami jelaskan tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, kemudian ada juga ya yang serima tetapi memiliki makna yang sedikit berbeda. Ya, ini adalah yang diriwayatkan oleh selain Tirmidzi. Ya, wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, Allah akan berada di depanmu. Maksudnya Allah akan selalu di sekitar kita dalam artian memperhatikan kita. Ya, ta'arraf ilallahi fir raha. Seandainya kamu fahami dirimu ketika kamu ya menjaga Allah fir raha di dalam waktu longgarmu, ya, ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan menjagamu itu di waktu yang begitu sempit. Nah, kita kebalik kan, kita tuh kebalik. Menjaga Allah itu ketika di waktu sempit, sakit, ya Allah ini kok sakit ini, ya Allah aku bertobat. Ada kan yang sakit itu sampai nulis wasiat, kan? Seolah-olah dia tolong bayarkan hutang saya yang ini 2.000 ya ke teman A, dah coba 2.000 tulis wasiat lah ya gitu. Nah, kemudian kalau di waktu longgar utang 2.000 tadi seolah-olah nggak ada, seolah-olah masalah yang berat betul, tidak ingat sama sekali. Ya. Ini menunjukkan sifat asal manusia. Maka sama Rasulullah dinasihatkan, maka lawanlah itu, ya. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Dekatilah Allah ketika kondisimu betul-betul merasa sempit, maka Allah akan menjaga dirimu ketika kondisi sempit. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun yusibaka. Maka ketahuilah apa yang luput darimu ya tidak akan pernah menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun yukhti'aka. Dan apa yang menimpamu tidak akan pernah luput darimu. Ya, kalau takdirnya dia kejedot pintu, enggak akan pernah dia mati sebelum kejedot pintu. Jadi hati-hati dalam ucapan. Misal kita ada mobil lewat, kemudian ada teman yang narik. Untung ada kamu. Bukan untung karena ada teman kita. Karena kita paham menjaga Allah tadi urutannya, maka kita tahu konsep takdir, maka ucapannya bukan kepada saudara kita. Tapi kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya, atas izin Allah, ya, menjadikan dirimu yang menyelamatkan aku dari hal ini. Maka itu termasuk lisannya orang-orang yang paham akidah dan tauhid. Ya, teman-teman, itu saja hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ini banyak sekali yang dilewati ya. Karena ini hadisnya cukup panjang, mudah-mudahan kita punya waktu yang lain, mudah-mudahan kita bisa sharing-sharing lagi ini. Kemudian silakan kalau yang ada yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin.